Masa saya bisa lihat cahaya obor? Itu kelihatan cahaya obor. Satu. Nah, di saat lagi kelihatan cahaya obor beserta laki-laki, saya ingat mereka hanya bersarung di atas itu nggak pakai baju, terus pakai ikat kepala, lurik. Nah, jadi di rombongan itu ada yang pakai baju lurik, ada yang cuman pakai kain aja sampai segini, terus ikat kepala. Ada juga yang pakai bajunya bagus, Mas Mandra. Dia punya ada gelang-gelangnya di sini. Pokoknya beda penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua coba ikutin Bro Arya dalam ngucapin salam hormat untuk fans 7 Rupa Channel. Malam ini kita jumpa lagi di 7 Rupa Channel. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Malam ini kita kembali, saya Oki, Bro Arya, dan Mas Mandra. Kita akan menghibur Sobat 7 Rupa Channel di dalam masuk ke cerita pendakian Bro Arya yang malam ini pastinya ditunggu-tunggu oleh sahabat 7 Rupa Channel. Malam ini apa, Bro? Gunung Merbabu ya. Gunung Merbabu tahun 1998. Tapi sebelum mulai, Mas Mandra siap hibur pemirsa dulu. Utan teras Kutha Jayakarta, deket sliweran kreta ing dalanan, surup kelangan cahya srengenge mandhap tahta, ulan remeng wekasane anggraita. Angen iki atoh anrawang, ayu sliramu ing mega sinawang, senadyan ora iso sun temok lan sayang, nanging tresna iki ra bakal ilang. Nanging tresno iki ra bakal ilang. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, tadi kita udah dihibur oleh Mas Mandra dengan gitarnya. Lagu apa tadi, Mas, Jawanya? Lagu Jawa judulnya Udan Deres. Hujan Deres. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Nanti kita artiin bagi yang nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi sebelum mulai cerita Bro Arya, saya akan bacain komen-komen di 7 Rupa Channel yang udah masuk sejak dulu dan kemarin. Saya coba bacain supaya Bro Arya mungkin bisa langsung jawab ya. Ini atas permintaan dari para fans 7 Rupa juga. Langsung aja nih. Dari Asep Abidin. Seru banget ceritanya. Nggak dicoba pakai hijab Nashor, Bang. Hijab Nashor apa nih? Gimana, Bro? Iya, hijab itu tatanan ilmu ya. Tatanan ilmu. Ya, cuman saya nggak pernah pakai tuh hijab akbar, hijab nasor nggak pernah pakai. Oh, karena saya nggak pernah pakai. belajar Oke. Oh, nanti tolong Bang Asep Abidin ajarin Bro Arya hijab Nashor ya. Oh, iya. Sip, thank you komennya. Kedua dari Cungkoyap, naik dong bareng Bang Arya. Wow, dia minta naik nih. Ayo, Cungkoyap. ayo mau kapan? Gua habis lebaran naik nih. Oke, habis lebaran Bro Arya mau naik. Kalau yang mau ikut boleh, Cungkoyap, Bang Cungkoyap, silakan. Kemudian dari Riana Amelia, abang gua mah nggak pernah gagal untuk ceritain pengalaman pendakiannya. Sehat selalu untuk abang-abang semua. Oke, sehat selalu. Salam hormat buat Riana Amel. Thank you komennya. Kemudian dari Yoritama Turangga, judulnya juga horor, menakutkan, jadi batal nontonnya. Lihat sidang Pak Mahfud aja deh. Mantap. Mantap. Thank you komennya. Terus dari
Irawati Sapin. Maaf Bang, suaranya kadang-kadang kecil. Oke, nanti kita akan perbaiki suaranya. Terima kasih komennya. Masukan buat tim editing supaya suaranya stabil ya. Terima kasih, doain 7 Rupa Channel, Bro Arya, saya dan Mas Mandra. Terima kasih atas doanya. Kemudian dari mana nih? Yansen Siregar, saran aja nih untuk ilustrasinya dikurangin lagi dong. Saya harus panggil nih. Rip, nih yang akan jawab nih. Apa namanya nih? Editingnya, Arif, Rip. Dari Yansen Siregar. Nah, ini yang Arif nih. Yang bagian editing. Untuk Bang Yansen Ya benar, Yansen Siregar. untuk Bang Yansen Siregar untuk ilustrasi itu saya karena mengambil banyak ilustrasi itu karena supaya untuk teman-teman rekan-rekan yang belum pernah mendaki itu bisa mengalami atau bisa merasakan sedang mendaki gitu. Jadi menikmati alur ceritanya gitu. Nanti misalkan nanti ada koreksi untuk dikurangi, nanti saya akan pertimbangkan lagi dah. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Yansen ya Komennya. Oke, tadi Bang Yansen sudah dijawab ya oleh Bang Arif bahwa ilustrasinya akan coba diikuti saran Bang Yansen dan akan terima kasih komennya lah gitu. Terakhir dari Kiwil Official. Kebanyakan iklannya nih. Nanti akan saya coba hubungi YouTube untuk mengurangi iklannya supaya Bang Kiwil Official bisa menikmati video ini dengan nyaman. Thank you komennya. Terakhir ya satu lagi nih, ada permintaan nih dari Mira Chan, salam Bang Piu. Wah, ini Bang Piu nih, Arif lagi nih. Ini temennya Bang Arif nih. Tadi udah denger ya Bang Arif, salam kata Arif, Bang Piu. Wahyu Sri Utami, sambil rebahan dengerin Bung Arya. Sena di kontennya 7 Rupa Channel is the best deh pokoknya Bung Arya Sena. Oke bro, gimana bro? Alhamdulillah, semua karena Allah. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Wahyu Sri Utami atas komennya. Nah, ini satu lagi dari Mahi Al-Hasir. Pengalaman kok setan halu, hahaha. Bro nih kita dulu diketawain nih. Pengalaman kok setan halu bro, jawab bro. Komennya nih, bagus komennya. Thank you. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya itu kalimat yang dibuat oleh pencipta. Jadi memang bahwasanya syaitan itu memang ada. Jin, iblis itu memang ada. Bahkan kita diciptakan pun sama yang maha gaib. Jadi yang percaya ataupun tidak percaya sebenarnya itu kembali kepada pribadi. Juga keilmuan masing-masing. Ya, karena memang sesungguhnya itu di balik hal-hal yang terlihat ada yang tidak terlihat. Di sini kembali kepada kualitas individunya juga sih, Oke, Mas Mandra. Di mana hal-hal seperti ini itu butuh ilmunya gitu. Jadi kalau nggak ada ilmunya, ya orang kan ngomong tuh sembarangan bebas aja. Mau halu kayak mau menghayal itu silakan aja. Tetapi intinya segala sesuatu itu Allah ciptakan dan itu semua ada di Al-Quran. Memang tidak ada satupun manusia kecuali para nabi, para anbiya ataupun para aulia yang bisa melihat setan dengan mata telanjang. Tetapi dalam sisi lain yang Allah kehendaki semuanya bisa saja terlihat, dan yang namanya ilmu Allah, yang namanya kehendak Allah itu bisa jatuh kepada siapa saja. Jadi sebenarnya setan yang paling mengerikan itu bukan cerita saya, Poki. Tapi orang-orang seperti ini gitu, yang merasa dirinya paling benar. Padahal yang benar itu hanya Allah. Mantap. Itu Mas Mahi Al-Hasir sudah dijawab oleh Bro Arya tentang Bro Arya terlalu banyak halu katanya. Oke, thank you. Tetap komen baik, komen jelek, komen halu kita terima, dan kita terima kasih sudah menonton video kita dan Bro Arya sudah jawab. Terakhir, Sobat 7 Rupa Channel, saya akan bacain dari Arekem di Malaysia. Kekalkan konsep kayak gini tim 7 Rupa, jangan ditambah-tambah suara cekikikan atau suara seram lain. Enak didengar kalau kayak gini.
bisa betul-betul menghayati ceritanya, nggak perlu gambar-gambar nenek-nenek kunti-kunti. Wah, tuh editing dimarahin tuh. Udah banyak channel yang saya skip, yang dulunya enak didengar, pas pembaharuan konsep terus jadi nggak enak. Nggak tahulah teman-teman yang lain sependapat atau enggak. BTW salam dari Malaysia buat semua. Oke. Arekem, thank you. Salam dari Jakarta, Indonesia untuk Malaysia. Salam hormat untuk keluarga semua di Malaysia. Thank you komennya. Oke, demikian beberapa komen udah saya bacain. Semoga nanti ada waktu lagi kita akan coba baca semua komen ya. Sahabat 724 Channel. Tidak menunggu lama lagi karena sudah lama saya cuap-cuap dari tadi. Pasti 724 Channel sudah rindu dan kangen untuk mendengarkan cerita Bro Arya di pendakian kali ini, yaitu Gunung Merbabu tahun 1998. Silakan Bro. Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah juga rahmat serta kasih sayang Allah, gue masih bisa bercerita kepada rekan-rekan semua. Seperti biasa, gue ditemani oleh Pak Oki juga Mas Mandra untuk menceritakan berbagai pengalaman yang pernah gue rasakan di masa-masa remaja dulu. Pada kesempatan kali ini gue akan bercerita pengalaman gue di Gunung Merbabu di awal 98 bersama 4 orang sahabat gue, yaitu Anang, Supri, Ambola Sinaga, sama Arif Aldiar atau Babe. Pendakian ini seperti biasa terjadi tanpa direncanakan, Mas Andra. Oke. Saya ingat waktu itu kita kumpul sesudah Idul Fitri. Ya karena Idul Fitri, Anang ini kan posisinya ngekos di Jogja, Mas Mandra. Oke. Jadi dia mudik lah. Kita waktu itu kalau nggak salah ngumpulnya kalau nggak di rumah Anang, rumah Geboy lah. Antara dua itu biasa nih. Ngobrol, habis lebaran, celetak-celetuk lah ya. Nah, ini penyakit nih. Pokoknya zaman dulu itu nggak boleh ada yang nyeletuk naik gunung. Apalagi habis lebaran waktu itu kita bisa dikatakan megang uang lebih lah gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya habis-habis juga di Jogja. Aduh, kusut wadah. Ya entah siapa yang nyeletuk, intinya akhirnya kalau nggak salah itu setelah kita ngobrol-ngobrol sampai berapa ya? H+3 kalau nggak salah. Oke, Mas Mandra. Berangkatlah kita ke Gunung Merbabu. Jadi obrolan itu saya kurang inget lah ya. Udah 30 tahun berlalu ya. Jadi masa-masa awalnya saya kurang ingat. Intinya setelah udah disetujui kita akan ke Jogja. Nanti dari Jogja baru kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke titik awal pendakian. Udah kita packing, beres-beres tuh, entah H+3, entah H+4, Mas Mandra. Yang saya ingat itu Babe, itu dia bawa logistik wedan. Rendang emaknya diangkat, kue lebaran diangkat. Wah pokoknya namanya waktu itu kita masih suasana lebaran, itu kue-kue lebaran sama makanan-makanan yang bernuansa lebaran tuh kita angkat-angkatin deh. Kalau nggak salah juga berangkatnya waktu itu setelah kita siap-siap, saya tetap dari stasiun UP nunggu anak-anak dari stasiun Depok ya. Itu kalau nggak salah kita berangkat agak siang. Oke, Mas Mandra. Jadi kita ketemunya tuh di stasiun UP sekitar jam 1 atau jam 2. Terus sama-sama lah kita ke stasiun Cikini. Dari Cikini biasa tuh kita sambung lagi P17 ke stasiun Senen. Nah, di situ nanti kita naik kereta. Kalau nggak salah itu apa ya? Argo Argo gaya banget Argo. Ini kalau nggak salah kereta Progo. Ya, yang jurusan Jogja. Itu keretanya sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Karena kita nggak mau terlambat, ya biasalah kita datang dulu. Waktu itu kita bawa uang cukup sih. Nggak dibilang lebih nggak, tapi cukup. Karena satu orang ini si Babe dia pakai KBD. KBD di sini bukan kagak bawa duit ya, tapi kartu apa ya, semacam kartu sakti dari pegawai PJKA. Pada saat itu masih PJKA, belum berubah jadi PT KAI ataupun Perum Kereta Api, itu belum, masih PJKA. Di stasiun Senen itu kita nunggu, setelah beli tiket agak lama. Oke, Mas Mandra ya. Suasana stasiun ya pada waktu itu ya rame lah. Mungkin nggak jauh beda sama sekarang, cuman sekarang jauh lebih tertib lah ya.
Singkat kata lewatlah asar, terus kita masih ngobrol-ngobrol lewat maghrib tuh, lewat isya lah. Kalau nggak salah selesai isya baru tuh keretanya datang, Mas Mandra. Oke. Kebetulan kita dapat duduk semua. Udah naik di kereta itu. Udah nggak lama kereta jalan dah tuh. Dari stasiun Senen ke Jatinegara, dari Jatinegara nanti ke Bekasi terus ya, dengan suasana kereta yang tidak akan kita jumpai lagi di era sekarang. Karena pada saat itu kereta luar biasa. Sebentar-sebentar ada ndokasin gitu kan. Gak lama tukang ngamen lewat ya. Ada yang gini ya, 100.000, 2, 3.000, Iya. 5.000 jual apa bang? Cangcimen. Yang anget. Iya, pokoknya macam-macam. Dan kita nggak akan nemu lagi di era Ada sekarang. satu lagi, nasi ayam. Nasi ndok, nasi ayam, pokoknya ndokasin. Pokoknya segala macam kegaduhan itu full di kereta ya. Karena memang pada saat itu masih seperti itulah kondisi dan suasana kalau kita menggunakan moda transportasi umum kereta api. Singkat kata, setelah melalui banyak situasi di dalam angkutan kereta, sampailah kita ke Yogyakarta. Itu kalau nggak salah masuk Jogja sekitar jam 7-an, Mas Mandra. Oke. Kita langsung ke Krapyak, ke kosannya Anang untuk beristirahat. Kita jalan kaki dulu tuh dari stasiun Lempuyangan, kita jalan kaki ke arah Malioboro. Nanti di Malioboro kita belok ke kiri ke arah kantor pos. Nah, di situ nanti kita jegat mobilnya kalau nggak salah 02 apa 0 berapa gitu, lupa saya. Bis yang jurusan arah Parangtritis, nanti kita turun di Krapyak. Nah, di situ nanti kita jalan ke kosannya Anang di dekat Kandang Manjangan. Kita istirahat dulu di situ sambil ngobrol-ngobrol. Rencananya baru besok lah kita melakukan pendakian ke Gunung Merbabu setelah istirahat. Entah di Jogja kita kemana aja, yang jelas kita senang-senang lah pasti di Jogja pada saat itu. Singkat kata, setelah beristirahat menikmati kota Jogja, tibalah esok hari. Kalau nggak salah esokan harinya tuh kita ke terminal Jogja dulu. Tapi pada waktu itu kita nggak tahu nih, kita cuma tahu Kopeng. Padahal Kopeng itu gampang, cuma tinggal dari Jogja naik bus jurusan Secang, mobil 3/4 atau ke Magelang ya. Kita ke Magelang dulu, nanti dari Magelang sambung mobil jurusan Secang. Itu nanti dia lewat Kopeng. Tapi karena waktu itu kita nggak ada yang tahu, Mas, akhirnya kita ke Salatiga dulu. Oke. Begitu sampai Salatiga jadi salah banyak tuh, salah 4, salah 5, salah 6, salah 7. Berangkat pagi-pagi jam 8 atau jam 9. Ya karena awalnya udah salah 3, terus salah 4, salah 5, salah 6. Maaf nih ya teman-teman dari Salatiga. Akhirnya kita sampai Kopeng itu maghrib pokoknya. Pas Mandra nyasar gak karu-karuan. Karena apa? Ya waktu itu kita malas bertanya gitu. Jadi ini ada pesan buat teman-teman, jangan malas bertanya gitu ya. Jangan ragu untuk bertanya daripada kayak saya tuh. Ya dari salah 3 akhirnya jadi salah 8. Padahal gampang. Cuman ya itu karena memang waktu itu kita malu bertanya, akhirnya bener-bener nyasar di jalan tuh. Saya inget tuh menjelang terakhir kali kita dapat angkot, entah tuh udah kemana aja kita, Mas Mandra. Tahu lah pusing saya. Intinya terakhir itu kita kebagian angkot charter jatuhnya. Duit yang tadinya cukup, gara-gara salah banyak ini, udah mulai berkurang tuh. Aduh, udah mikir-mikir. Dan yang terakhir itu jatuhnya charter kita. Waktu itu kalau nggak salah 10.000 satu angkot waktu itu. Nggak tahu nih dari mana titik terakhir ini, akhirnya sampailah kita dianterin ke Kopeng. Sampai Kopeng itu sekitar jam 7:30 malam, Mas Mandra. Sekitar ya antara. Pokoknya habis isya lewat dikit lah ya. Itu sampai diturunin kita sama supir angkotnya. Dulu itu yang saya ingat areal Kopeng, jalannya masih makadam, Mas Mandra. Makadam full kita naik. Dan ketika kita mulai berjalan dari jalan raya atau jalan besar yang menuju ke desa Kopeng itu full makadam. Kiri kanan yang saya ingat tuh hanya ada rumput gajah. Rumput gajah toh, sama kebun-kebun warga kan. Kira-kira setengah jam. Nanti kita ketemu makam, di situ makamnya campuran, ada makam muslim, ada makam wong Cino, ada makam non muslim juga. Intinya setelah lewatin makam, entah berapa menit, sampailah kita ke rumah terakhir, yaitu rumahnya Mas Ari. Nah ternyata rumah Mas Ari ini adalah base camp. Kita waktu itu nggak nyangka kalau tempat ini adalah base camp. Alhamdulillah, ketika kita sampai kita langsung istirahat, ngobrol-ngobrol, ya langsung disuguhin teh manis waktu itu. Karena saat itu pendakian belum setenar sekarang, Boki, Mas Mandra. Jadi
Orang-orangnya pun masih belum komersil pada waktu itu. Tidak seperti sekarang. Kalau udah keluar teh manis ya 2.000. Kalau dulu teh manis singkong keluar gratis. Dan kita pun di sana tidak dipungut bayaran, misalnya dipatok tiket 15.000, enggak. Hanya kita nulis di kertas, di buku tamu, ya, di buku tamu itu kita isi nama masing-masing dari mana aja, terus nanti kita ngisi kotak amal aja gitu pada waktu itu ya. Jadi selesai kita seperti itu. Karena pada saat itu belum pernah ada yang mendaki Gunung Merbabu, disarankanlah kita mendakinya pagi-pagi. Padahal saat itu H+5 atau +6 Lebaran, Idul Fitri. Tapi pendakian sepi Mas Mandra. Coba kalau sekarang H+5, H+6, wah bisa macet itu gunung Mas Mandra, beneran. Kalau dulu enggak. Habis lebaran aja sepi Pak Oki. Sepi. Saya ingat waktu itu di tempatnya Mas Ari itu cuman ada rombongan saya. Jadi malam itu wah, tenang lah ya. Saya ingat setelah kita istirahat ngobrol-ngobrol, malamnya tuh kedengeran suara semacam orang Buddha lagi sembahyang lah ya. Pokoknya dia pakai lonceng terus sembayangan itu. Saya masih ingat karena memang di sini kayaknya lengkap agama Buddha, Hindu, Islam ada semua sama Kristen. Itu malam kita dengerin, singkat kata datanglah pagi tuh. Pas pagi datang kita dipesenin lagi. Kalau bisa di Watu Gubuk itu kita jangan kena malam. Hindarkan area Watu Gubuk di saat gelap. Ya pada saat itu cerita soal Watu Gubuk ini wow banget ya Mas Mandra. Jadi seperti biasa saat itu kalau kita mau mendaki gunung bukan kita yang dengar, kita tidak akan dengar wah puncak Merbabu bagus, Genteng Songo. Kenapa? Bukan. Ya, bukan keindahan yang kita dengar, tetapi kita akan selalu dikasih peringatan untuk menghormati norma-norma ataupun adat istiadat setempat. Tentunya kearifan lokal yang ada. Itu Mas Pandra yang selalu ditekankan kepada kita para pendaki adalah bagaimana kita bisa menghormati kearifan lokal. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang kearifan lokal, yang kita dengar ya berbau-bau mistis. Salah satunya adalah lokasi bernama Watu Gubuk ini. Di mana Watu Gubuk ini batu, dia mungkin seukuran lemari, ya lemari yang besar, tetapi dia ceruk, ada lubangnya. Nah di saat-saat tertentu, lubang yang pada logikanya terlihat mata itu hanya 2-3 orang yang bisa masuk, itu pun sesek. Tetapi di saat tertentu, jika memang ada kepentingan gaib di sini, itu 100 orang aja bisa masuk, Mas Mandra. Nah, jadi di lokasi ini kita ditekankan untuk hati-hati, ya kita betul-betul hargai, baik terlihat maupun tidak terlihat oleh kita, tetapi eksistensi mereka tetap harus kita hargai. Nah, sempat kita diingatkan soal itu ya udah dilepas. Ya udah hati-hati ya Mas, berapa hari nih kira-kira? Oh paling 2 hari lah, apa 3 hari paling lama gitu kan. Nggak nyangka nih bakal 6 hari. Edan nih. Ya logistik banyak Mas Mantra. Saya ingat waktu itu sebelum jalan kita biasa cek and recheck dulu yang namanya perlengkapan. Kita cek dulu kelengkapan pribadi kita. Setelah kelengkapan pribadi itu udah selesai, masing-masing kita udah aman, baru kita cek kelengkapan tim. Kelengkapan tim udah rapi, peralatan tim udah rapi, logistik tim segala macam semuanya udah siap, baru kita jalan. Jalan meninggalkan rumah Mas Ari, naik itu langsung masuk perkebunan warga, kira-kira jarak 50 meter atau 100 meter, nanti kita belok kiri. Karena kita masih menggunakan jalur yang lama Pak Oki, Mas Pandra. Kalau sekarang katanya jalurnya udah dirubah. Saya nggak tahu, soalnya ini 98 ya. Setelah kita belok kiri, kita ketemu sungai kecil. Nah, di sinilah yang namanya perbekalan air kita isi dulu. Nah, di saat lagi ngisi air, kan kita bawa sayuran Mas Mandra ya. Oke ya. Temen saya yang namanya Bolas dicuci itu sayuran. Wah, dibersihin katanya. Setelah bersih semuanya, dibungkus lagi ke plastik, ditaruh ke dalam carrier-nya dia kan. Gak lama dia jalan, kok berat sih? Ya iyalah keisi air. Sayuran lo, dodol. Aduh, kocak deh tuh. Udahlah, jalan belok ke kiri, nanti kita naik Mas Mandra. 15 menit pertama tuh agak landai, oke. Sampai nanti ada sekitar 1 atau 2 jam, wah nggak enak banget itu jalur. Parah naik. Hutan-hutan perdu. Karena waktu itu Merbabu termasuk gundul lah hutannya ya. Kira-kira 1 jam atau 2 jam nanti dia terbuka dan sebelah kanan kita ada tebing. Namanya tebing Pereng Putih. Nah di saat kita udah sampai ke lokasi yang terbukanya ada batu, kita istirahat. Kalau kita mandang ke belakang, oh indah banget Mas Mandra. Oke, itu kelihatan danau Rawa Pening, jelas banget.
Ya, itu kita bisa puas lah memandang rawa pening dan sekitarnya tuh. Nah di sini sempat kita foto-foto. Oke Mas Mandra. Nah, setelah foto-foto, istirahat, terus kita lanjutkan perjalanan. Masih di bayang-bayang tebing Perang Putih. Ketika kita dapat satu lapak buat buka tenda, kita buka tenda. Awalnya sih kita nggak niat buka tenda sebenarnya, cuman buka ini aja lah bivak karena gerimis Mas Mandra. Udah sambil nunggu gerimis berhenti, kita masak nih niatnya. Nggak taunya hujan deres, wah deres banget dah tuh hujan. Akhirnya dari buka bivak jadi buka tenda sambil nunggu hujan berhenti. Karena capek dalam perjalanan kemarin, terus tadi juga kita ketiduran tuh. Tidur itu kita sampai tebing Perang Putih itu di pos itu sekitar jam 10. Terus tidur bangun-bangun sekitar jam setengah 3. Puas banget tidur. Tapi tenang, logistik kita full kok. Iya, kue lebaran, rendang lebaran diangkut semua kan, santai gitu kan. Opor angkat juga. Udah, masak lagi nih ceritanya. Pas lagi masak, kita kan masak mie instan, ada yang rebus, ada yang goreng nih ceritanya. Nah, salah seorang rekan saya, dia pengennya goreng. Tapi karena kita berlima ya udahlah rebus semua gitu kan. Ya udah dibikinin rebus semuanya. Nggak taunya yang pengen goreng ini ngambek. Oke, Mas Mandra gitu kan. Itu kan tenda basah semua ya. Karena ada bocor itu dipel sama dia. Ngambeknya keren sih. Bagus. Lu besok-besok ngambek di rumah gua aja, Bro ya. Rumah gua bersih. sorry bro. Itu dia ngepel. Ngambek enggak mau. Tapi dimakan nih Indominya. Dimakan juga ujung-ujung ya. Saya nggak bisa sebut teman saya siapa dia namanya. Intinya tuh, wah sempet ngambek dia. Anak-anak juga sempet ngecengin. Wah lo timbang beda kering sama basah doang gitu kan. Ya. Tapi ya lagi-lagi itu biasalah percikan kecil di dalam pendakian, karena kita pendaki itu nanti ya selesai juga lah. Selesai makan, hujan berhenti, packing lah, ada fotonya. Siap-siap nih, kita lanjutkan perjalanan. Kondisi jalur itu licin banget pokoknya Mas Mandra, licin banget, ampun. Setelah itu posisinya kita begini nih, langsung begini Mas Mandra masalahnya nih. Jalannya tanah merah Mas Mandra. Astagfirullahaladzim, habis hujan itu jualan gedebak-gedebuk kita udah kayak cermen nih. Cuman kita nggak empet-empetan nih sekarang. Satu-satu untungnya kok jalur Kali itu nggak ada. nggak ada, cuman banyak pohon-pohon untungnya. Akar gitu ya. Akar pohon, jadi kita pegangan di pohon-pohon tuh akhirnya separuh mati Mas Mandra. Itu mungkin kalau nggak hujan kita nggak akan lama tuh, nggak mungkin sampai 2 jam. Pendek kok, paling 100 meter. Cuman karena licinnya naujubillah min dzalik, gedebak-gedebuk ya capek kita kan. Akhirnya tuh sekitar 1,5 jam tuh kita lewatin itu, separuh mati. Kita nggak tahu kalau habis pos ini, ya habis tebing Perang Putih, nanti di puncak punggungannya sebelah kiri sedikit itu namanya Watu Gubuk. Kita nggak tahu pada waktu itu. Pokoknya kita semangat aja naik lah. Aduh, separuh mati tuh gedebak-gedebuk. Akhirnya menjelang maghrib tibalah kita ke puncak punggungannya Mas Mandra. Nah di situ dulu ada Pondok Seng. Dia bukan pondok seng, apa namanya, semacam kayak pos ronda lah ya, balai seng gitu kan, atapnya seng maksud saya. Kita istirahat dulu di situ ya, melepas lelah lagi, capek kita kan. Setelah badal maghrib selesai, kita lanjutin perjalanan. Begitu jalan kira-kira 10 langkah, sebelah kiri kita baru ngeh, ini kayak batu yang disebutin sama Mas Ari gitu kan. Wah, Watu Gubuk, buruan gitu kan. Udah kita buru-buru tuh jalan tuh. Sebenarnya awal-awal nggak ada masalah, Mas Mandra, oke. Kita cuma mau buru-buru aja lewat dari situ kan. Nah begitu udah lewat Watu Gubuk, nah kan jalurnya naik begini nih, kira-kira nanti 1 atau 2 jam tuh. Dia agak curam lah ya, sekitar 50 derajatan naik. Itu separuh mati pas kita lagi jalan di situ. Ini kan tadi hujan udah berhenti Mas Mandra. Ini datang kabut, terus gerimis kecil. Mulai nih. Cuman pada saat itu versi masing-masing ya, karena kan ini kita udah ketemu sama pelakunya masing-masing. Jadi yang merasa melihat itu cuman saya, Anang, sama Supri. Kalau Bolas sama Babe, mereka cuma merasakan takut karena situasinya serem. Tapi mereka tidak nggak merasakan, tapi mereka nggak melihat apa-apa. Jadi pada saat itu saya pertama ngelihat pas sudah situasinya nggak enak tuh, anak kecil Mas Mandra di depan saya.
Anak kecil jalan riang banget dia, sambil nyanyi-nyanyi ketawa kan. Nah menjelang kita masuk ke pos pemancar, baru ada ibu-ibu nemenin pakai caping bambu. Tapi wajahnya nggak menakutkan Mas Mandra, oke, nggak, biasa aja. Ah udah, saya pikir cuma saya doang kan. Sampailah kita nih ke pos, namanya saya bilang tadi pos pemancar. Kita jalan lagi terus lewatin pos pemancar, kok gue merinding. Sampai nanti kita ke pertigaan Kopeng namanya, pertigaan Wekas. Nah di pertigaan Wekas ini cukup banyak titik-titik untuk buka tenda. Karena udah malam, kita putuskan untuk ngebase dulu di situ Mas Mandra. Oke. Waktu itu udah sekitar jam 8 dan cuaca juga buruk, bisa dikatakan gerimis, angin gitu kan. Karena yang membunuh di gunung itu dingin, angin gitu kan, bukan dingin mau udah pasti ya. Udah kita putuskan untuk istirahat. Nah ketika lagi istirahat, tenda udah jadi, ngobrol-ngobrol. Karena waktu itu kita biasa. Pokoknya kalau kita naik yang sama yang seliting itu ngobrolin hantu di gunung udah biasa. Nggak ada masalah. Waktu itu si Ucup ngomong, kira-kira nih ya, soalnya begitu kita ketemu kemarin dia ngomong seperti ini, lu ngeliat apa tadi di jalan gitu. Ini karena saya baru ketemu sama orangnya gitu. Saya bilang, gue liat bocah mama dari mana? Gue di tengah-tengah sampai ke pos pemancar. Nah kalau lo, gue mulai dari Watu Gubuk katanya. Cuman dia ngelihatnya ibu-ibu sama kayak modelnya ibunya ibu ini. Jadi dia ngeliat 3 gitu. Yang nenek-nenek, ibu-ibu nih anak kecil. Dia ngeliat 3 dan itu berjalan beriringan dampingin kita. Kalau Anang pada waktu itu bilang dia diikutin sama anak kecil. Nanti ibu-ibunya sama menjelang sampai ke pos pemancar baru ketemu. Ya udah kata waktu itu yang saya ingat, udah biarin aja lah. Emang tempatnya setan mau dikata apa gitu kan. Namanya juga kita datang ke tempat mereka. Ya untunglah kita di Watu Gubuk tuh nggak ada apa-apa. Itu cuaca masih buruk banget. Ya karena bulan kalau nggak salah tuh 98 lebaran Februari deh. Februari atau Januari gitu 98 itu. Jadi lebaran tuh masih di awal tahun. Masih di awal tahun. Kita putuskan ngebest tuh. Udah jadi semua. Ini kita berlima, tendanya tenda 3. Iya, yang namanya bolas ini oversize. Bodinya tuh wah. Geboy gitu. Bodinya tuh gede. Jadi diisi sama 4 orang aja udah penuh Mas Mandra. Akhirnya saya tidur di luar. Saya bikin bivak tambahan, saya tidur di luar. Udah gue di luar, yang penting gue bagi SB gitu kan. Kata anak, wah bodo amat SB mah, lagi lu gak bawa katanya gitu kan. Gue bukan gak bawa, gue gak punya dodol. Itu mahal dulu Mas Mandra. Yang punya SB itu cuma si Babe doang kalau gak salah. Yang lain nyewa apa gimana saya lupa. Yang jelas saya di luar tuh pakai sarung bag, training tuh. Udah istirahat. Nggak lama udah pada kedengeran lah suara ngoroknya. Udah pada tidur lah. Saya juga sempat tidur nyenyak Mas Mandra. Oke. Cuman entah berapa lama, mungkin kalau di jam-jamin mungkin ya. Saya tertidur tuh agak lama. Tengah malam ya, entah jam 1, entah jam 2 tuh. Sayup-sayup di antara saya baru bangun itu, dalam artian saya masih sadar nggak sadar karena posisi saya udah bangun tapi masih ngantuk. Saya awalnya dengar suara pendaki namanya Mas Mandra. Ngobrol dari arah jalur Wekas. Itu kedengeran buat sama saya dalam hati, wah ada juga yang naiknya dari Wekas gitu. Lumayan ntar kalau sampai sini gua ajak ngobrol gitu. Akhirnya saya bangun, saya duduk karena emang posisi saya kan di luar. Tenda juga kan ditutup sama anak-anak dingin. Saya posisi di luar juga safety Mas Mandra, nggak kena angin saya juga. Saya duduk sendirian. Saya liatin tuh ke arah jalur Wekas. Itu kelihatan kayak ada senter Mas Mandra. Ada lampu nyala, sak terus suara, wah ketawa nggak lama, ketawa gitu kan suara cewek, bawa rame deh, wah banyak kan ya ada cewek lagi gitu kan, udah dulu kalau dengar ada suara cewek udah tanduk, wah cewek, tanduk nongol gitu, wah cewek, udah rapi-rapi lah, tapi ditunggu sejam, 2 jam, suara itu naik terus, ya sampai sekitar sejam lebih lah, ya nggak nyampe 2 jam. Kok suaranya doang gitu kan. Sementara kan posisi dia ada sebelah sini, saya kan madep ke arah pemancar. Sedangkan jalur Kopeng itu adanya di jalur Wekas itu ada sebelah kiri. Ya. Saya tengok, perasaan deket banget. Kok nggak ada apa-apa gitu kan. Udah saya diam. Terus nggak lama saya nggak merinding Mas Mandra. Nggak merinding nggak apa tuh. Oke. Ambil senter saya keluar.
Itu bintang udah bagus, udah cuaca udah bagus. Saya keluar, saya cek tuh ke arah jalur Ukas. Kok nggak ada orang ya? Perasaan tadi di sini. Oh, naik kali langsung ke pos 5, pikiran saya gitu kan. Soalnya di pos 5 itu ada helipad tempat ada mata airnya juga di bawah tuh, di Geger Sapi namanya. Dulu saya nggak tahu namanya itu Geger Sapi. Saya tahunya cuma mata air aja. Ah, pada naik kali ke atas gitu kan. Udah saya balik lagi, berusaha untuk tidur Mas Mandra. Pas lagi tidur itu menjelang pagi, mungkin kalau di jam-jam ini sekitar 3:30 kedengeran lah suara dari jauh. Biasa ning ning ning. Tetapi lagi-lagi saya harus tekankan, entah ini pemainnya sama atau penceritanya sama ya. Yang jelas ingatan saya cuman pas lagi dung itu kenceng. Tapi kalau yang lain kecil ya. Pas deng, wah dalam hati gue merinding nih. Wah, suara gamelan gitu, karena biarin aja. Udah, saya pikir saya doang lah yang denger. Singkat kata datang pagi, anak-anak udah pada bangun kan keluar. Karena emang semalam kita kedinginan, Merbabu ini dingin banget Mas Mandra. Lebih dingin daripada gunung-gunung lain Pak. Jadi emang malam itu anak-anak semuanya walaupun kita safety tetap kedinginan. Jadi ketika ada matahari itu keluar semua lah, jemur ya. Kirain malam itu yang dengar suara orang ngobrol saya doang, nggak taunya semua dengar. Jadi pagi-pagi ngebahas, lu kan di luar, tuh rombongan yang semalam ngebase di mana gitu. Oh lu pada dengar, saya bilang kayak gitu kan. Gue nggak tahu ngebase di mana, mungkin pada naik kali. Di pos berapa gue nggak tahu lah. Waktu itu kita pertama kali, ya, saya tadi bisa cerita itu pos 5 Geger Sapi itu setelah saya beberapa kali ke sana lah ya. Jadi saya ceritain aja tadi. Nggak tahu mungkin naik ke atas kali. Ya udahlah. Siang itu, pagi itu kita leha-leha aja Mas Mandra. Orang kue lebaran banyak di toples-toples masih belum dibukain. Udah ngeluarin kue-kue lebaran. Terus kita masak. Saya inget pagi itu kita masak tempe orek. Terus kulit melinjo dicampur sama daging. Ya karena emang si babe bawa rendang gitu kan. Kita campur tuh. Karena emang di gunung udaranya dingin, wah enak Mas Mandra. Makan, habis makan, bukanya packing, tidur lagi, istirahat, leha-leha, rokok, ngobrol, entahlah apa yang kita pikirin, entahlah apa yang kita obrolin, intinya sampai siang, sampai sore kita di situ aja, pada PW, nggak mau kemana-mana, Oke Mas Mandra, menikmati pemandangan aja, sampai sore, akhirnya, udah sore, besok aja lagi, gitu kan. Nah, singkat kata, sore itu, karena memang kita berencana untuk ngebase malam lagi di sini, karena logistik kita banyak, cari kayu bakar. Sebelum matahari hilang dari peraduannya. Sebelum semuanya menjadi gelap kan susah nanti. Karena di situ banyaknya hanya pohon cantigi, ya udah kita carilah batang-batang cantigi yang kering-kering. Kita cari tuh sebisa mungkin, sebanyak mungkin, akhirnya menjelang maghrib terkumpul lah tuh kayu cantigi lumayan banyak. Ya tapi paling cuma buat 3 jam lah udah habis, karena kayu cantigi dia nggak bisa tahan lama kalau dibakar kan. Ya. Alhamdulillah sore itu cerah Mas Mandra, Oke. Nggak ada hujan, nggak ada kabut, wah enak lah. Itu city light kelihatan banget, bagus banget dari atas itu. Itu kita ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 8 malam nggak ada apa-apa, ya nggak ada gangguan, nggak ada sama sekali. Sampai malam. Sampai besok pagi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Malam itu kita juga bisa tidur dengan nyenyak bisa dikatakan. Karena mungkin fisik kita udah nggak terlalu capek. Jadi ketika perut kita udah kenyang tidur tuh enak banget. Dah malam itu kita lewati dengan baik, nggak ada apa-apa. Datang pagi, baru pagi ini kita masak lagi. Kalau nggak salah itu kita masak rendang. Kita angetin, bikin nasi liwet. Nasi uduk kalau nggak salah Mas Mandra, kita bikin nasi uduk. Karena saya bawa kara kan, kita bikin nasi uduk. Selesai makan kita packing. Selesai packing itu sekitar jam 8-an lah ya. Nah kita dapat informasi bahwa di atas kita nanti ada mata air. Namanya pos 5, tapi nanti turun ke bawah yang saya bilang tadi. Udah ntar isi air dulu di pos 5. Nggak terlalu jauh kan dari sini gitu. Oh ya udah packing barang-barang, jalan kita sama-sama Mas Mandra. Saya ingat jalannya tuh datar dia. Nanti naik, datar gitu kan. Nah, pas datar yang kedua ini kita ketemu semacam kayak model kawah kecil lah, bukan kawah mati, kawah kecil. Terus nanti kita turun ke bawah tuh, ngikutin kawah sampai di dasarnya itu ngalir tuh air. Karena ini areal kawah waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Saya berpikir ini bawa belerang kan air. Pas kita cobain, cobain, wah nggak bawa belerang, aman. Udah kita isi tuh botol-botol semua. Karena kan kita udah 2 hari, pasti air kita habis kan, full isi.
Udah keisi song, udah keisi semua itu kalau nggak salah seorang bawa 4 atau 5 botol air mineral yang 1 liter. Udah kita isiin semua, naik ke atas, jalan lagi Mas Mandra. Saya ingat itu jalan seharian Mas Mandra Pongki. Pemandangannya keren banget. Jadi sebelah kiri kita itu langsung tebingan, sementara di punggungan sebelahnya itu sabana. Sebelah kanan juga sabana Pongki. Cakep. Jalan. Baik. Saya ingat nanti terakhir di saat kita mau ke pertigaan antara Puncak Sarif Hidayatullah, ini Puncak Kenteng Songo, itu jalannya nanjaknya parah banget. Parah banget. Wah, enak banget lah kita naik tuh tak. Nanti kita ketemu jembatan setan, itu jalurnya rawan ya. Terus nggak lama sampailah kita ke pertigaan antara Puncak Sarif sama Kenteng Songo. Itu udah sekitar jam 4 sore Mas Mandra. Udah kita langsung buka tenda. Nah di pertigaan ini dulu ada batu besar Mas Mandra ya. Karena saya lihat ini melindungi kita dari terpaan angin, karena saya pasti akan di luar lagi kan. Jadi saya lihat tempat yang gimana caranya saya bisa terlindung dari angin itu maksimal gitu kan. Udah buka tenda sini, saya bilang itu. Saya ingat banget dulu ada pohon kecil tulisannya, kesini Puncak Kenteng Songo, kesini Puncak Sarif Hidayatullah. Nah kita bikin tenda di situ tuh. Selesai jadi tenda, kita masak-masak, terus ngomong gimana nih? Ya udah kita di sini lagi dah gitu. Besok kita lanjutin naik. Sore itu cuacanya bagus banget. Oke, Mas Mandra. Itu sunrise itu sunset kita lihat dari arah Merapi, cakep banget. Kita sambil nikmatin pemandangan tuh duduk di atas batu. Sementara bawah batunya tuh udah kita tutupin sama ponco tentara, ponco TNI. Jadi aman buat saya tidur kan. Sambil nikmatin pemandangan. Saya ingat itu dari sore. Mungkin selesai maghrib sebentaran, itu suara gamelan udah rame Mas Mandra. Itu semalaman suntuk. Ini Anang denger, Supri denger, Babeh denger, Bolas denger, saya denger. Tapi kita semua seneng aja. Cuman begini. Ini kok gamelan datangnya dari arah Merapi ya gitu. Soalnya kan depan kita Merapi Mas Mandra. Itu dari situ. Kedengerannya tuh dari arah situ, entah dari bawah kampungnya, pokoknya gamelan itu datangnya dari arah Merapi. Dan itu semua kita dengar. Awalnya sih biasa aja Mas Mandra, nggak kepikiran. Habis gimana lagi, kita udah di gunung, udah biarin lah, enak buat musik. Soalnya merdu Mas Mandra alunannya. Dan saya nggak pernah denger nih, mau di YouTube kek, mau di kaset kek, mau tekek kek, saya nggak pernah denger alunan gamelan yang seperti ini gitu. Saya berkali-kali nyari loh Mas Mandra. Saya coba cari-cari musik karawitan yang bunyinya kayak gini, tapi nggak pernah nemu. Soalnya masih ada nih di ingatan saya. Alunannya tuh enak banget. Jadi gimana ya? Suaranya tuh lembut banget, Poki. Bikin ngantuk. Beneran. Jadi waktu itu kita dengerin enak gitu. Kayak orang apa sih? Kayak orang kesirep lah bisa dikatakan. Sambil nikmatin rokok. Ya sambil bakar-bakaran juga. Cuman waktu itu cuma sejam bisa bakar-bakaran. Karena kayunya nggak ada. Udah padang rumput. Itu semuanya udah padang rumput ya. Ngopi dulu. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Cai area. Tarik dulu. Ngopi dulu. Jadi yang kita ingat semuanya tuh, kita semua sepakat berlima setelah kita ketemu nih udah umur 40 tahun ke atas. Kalau kita ingat-ingat bahwa alunan melodinya itu sangat lembut juga, seperti membuat kita ngantuk lah. Jadi sekitar jam 8 itu kita semua udah capek akhirnya. Satu memang fisik kita capek, kedua alunan dari gamelan ini atau karawitan ini musiknya bener-bener merdu Mas Bang. Saya nggak pernah nemu tuh. Demi Allah sampai detik ini saya nyari-nyari belum dapat. Soalnya enak banget. Saya coba-coba cari karawitan Jogja Solo nggak dapet juga tuh yang model kayak gitu. Jam 8 akhirnya kita pada tidur tuh seperti biasalah. Yang 4 di dalam, saya di pinggiran batu. Waktu itu kita udah menggunakan kompor gas, cuman kompor gas yang masih pakai kabel, ya yang jadul banget lah ya. Ada juga parafin, ada juga kompor gas. Karena 98 itu si Babeh ini bisa dikatakan anak sultan lah ya. Dia peralatannya udah lengkap. Kalau saya mah masih ala kadarnya gitu. Tidur, saya beberapa kali bangun karena posisinya kan
saya di luar, saya pistol tuh. Soalnya saya ingat malam itu dingin banget. Walaupun saya udah pakai training, jadi celana bahan, training, terus ponco TNI. Harusnya tuh udah hangat Mas Mandra, udah enak. Tetap saya masih kedinginan, jadi ntar benar-benar bangun gitu kan. Anak-anak juga sama kayak gitu kan. Nah, mungkin lewat tengah malam. Soalnya saya ngerasa itu udah cukup lama dari sejak awal kita tidur. Saya dengar awalnya gini, lagi-lagi kayak di pos pertigaan Wekas gitu. Awalnya kalau di pertigaan Wekas itu saya dengar suara pendaki ngobrol. Kalau ini enggak, karena kan posisi kita ada di pertigaan. Jadi batu ini tepat nih jalur dari bawah, tepat di pertigaan. Jadi kayak tusuk sate. Jadi jalur dari bawah, nanti dia ke kanan itu ke Kenteng Songo, ke kiri itu ke Sari Bidayatullah kan. Nah posisi batu itu persis ada di samping jalur. Jadi pada saat itu saya mulai pertama dengar kayak suara orang langkah gimana sih? 1, terus saya dengerin lagi 2, 3, oh banyak nih. Karena posisi saya kan bangun tidur. Nah, pas lagi bangun itu sadar, wah banyak kan. Saya buka tuh. Ini yang saya bivak saya lihat dari bawah. Nggak ada siapa-siapa gitu kan. Pas saya lagi diem lagi, kedengeran lagi gitu kan. Terus banyak gitu kedengerannya. Banyak banget Mas Bunda. Saya sampai suara langkah orang ini jelas masalahnya. Banyak banget yang naik. Nah, di sini baru keanehannya. Saya tertutup, pandangan saya itu tertutup batu dan ponco TNI. Ponco TNI itu tebel. Oke, Mas Mandra, apa Mas Mandra udah tahu banget. Ponco TNI itu tebel. Nggak ada bias cahaya bisa nembus ponco TNI. Kecuali tenda. Kalau tenda bias cahaya bisa tembus. Ini saya ponco. Jadi nggak bisa tembus. Lucu. Ini saya begitu lagi melihat ke arah. Kan saya dibatasi oleh ponco ya. Batu, ponco gitu kan. Sebelah sini tenda. Itu pun mengarah ke jalur yang ke arah Puncak Sarip. Jalur yang dilewatin orang banyak ini yang saya dengar itu ke arah Kenteng Songo kan. Jadi di mata saya yang kehalingan sama ponco TNI ini, masa saya bisa lihat cahaya obor? Itu kelihatan cahaya obor. 1. Nah di saat lagi kelihatan cahaya obor beserta laki-laki, saya ingat mereka hanya bersarung di atas itu nggak pakai baju, terus pakai ikat kepala, lurik. Ya, jadi di rombongan itu ada yang pakai baju lurik, ada yang cuman pakai kain aja sampai segini, terus ikat kepala. Ada juga yang pakai bajunya bagus Mas Mandra. Dia punya ada gelang-gelangnya di sini. Pokoknya beda penampilannya. Itu saya lihat rombongan itu berjalan teratur. Tapi waktu kejadian saya posisinya antara sadar dan nggak sadar. Jadi seperti orang tersirap atau tergendam lah. Jadi cuma bisa diem. Kita nggak ngeh kalau saat itu logikanya saya nggak mungkin bisa nembus ponco TNI. Mata saya pasti kebentur sama itu kan ponco loreng. Ponco loreng itu tebel gitu kan. Saya waktu itu nggak sadar. Jadi saya lihatin. Itu adegan itu saya lihat lama. Oke, Mas Mandra. Lama saya ingat itu sampai sekitar jam 4 pagi. Lewat itu. Itu sampai habisnya itu orang yang pada bawa obor. Begitu udah lewat semua, suara gamelannya juga makin lama makin pelan, baru hilang kan. Begitu hilang baru ngeh. Ponco. Masa iya mata gue bisa nembus ponco? Jadi demi Allah yang saya ingat pada waktu itu, saya antara posisi gimana sih? Jadi diam gitu. Dan saya tuh kayak orang sadar dan nggak sadar. Dan setiap ada kejadian kayak gitu, mesti posisi saya selalu kayak gitu. Saya nggak tahu ini fenomena apa namanya. Begitu sadar, merinding baru saya. Anjir. Yang tadinya saya di luar, saya dorong tuh. Di dalam kan tenda 3 diisi 4. 1 jumbo kan. Saya geser aja. Saya rada meriang juga. Mas Mandra, oke. Lah iyalah. Banyak banget kita cek. Sebenarnya tanpa harus saya cek pun udah jelas. Wong saya ketutupan ponco. Kecuali saya nggak ketutupan ponco, mungkin masih bisa ngecek lah. Jadi saya udah yakin ini udah bukan sesuatu yang normal gitu kan. Saya dorong-dorong, anak-anak malah pada bangun kan. Ternyata mereka juga pada nggak bisa tidur karena suara gamelannya kata mereka nih ya, itu berisik. Beda sama saya yang ngerasanya suaranya tuh lembut gitu kan. Akhirnya bangun jam 4, pas banget pada mau kencing kan. Cuma 1 orang nih, si Bolas yang kagak mau kencing dia. Mungkin karena ngantuk, capek, dia malas. Kita berempat keluar. Sekalian lah saya juga membuktikan lah.
mumpung berempat keluar berani dah gue gitu kan. Kita keluar tuh dingin berempat keluar kencing sambil cilik-cilik karena pemandangan kan bagus. Kita lihat ke arah puncak Genteng Songo tuh. Saya ngeliatin ya tuh dalam arti nggak ada cahaya obor ya. Wah udah pasti bukan dia. Terus si Anang nanya, kenapa nge? Kagak. Lu gue mau ceritain sekarang, jangan gitu kan. Ya udah. Masuk lagi ke dalam bivak saya, terus anak-anak akhirnya nggak tidur tuh yang pada bangun, termasuk saya. Nek, kayu masih ada nggak? Nggak ada kayu, parafin aja parafin. Nah, langsung tuh parafin 3 kita bakar. Udah kita angkat-angkatan, tanggung nih angkat-angkatan pakai parafin doang. Udah masak apaan kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu kita masak mie instan lah, terus ngopi sampai pagi tuh, oke. Pas pagi matahari udah terik, yang lain udah bangun, ya kita masak ulang lah. Kita masak nasi lagi. Nah, ini menunya nasi liwet baru. Nasi liwet sama lauk lebaran lah, campur-campur. Selesai kita makan, kita prepare untuk muncak ke Genteng Songo. Ya. Kita bawa nih bekal-bekal kita di tas DP kita untuk makan, untuk logistik kita selama perjalanan. Udah. Sepanjang perjalanan menuju Genteng Songo kita ngobrol. Lu semalam denger gak? Denger gua. Dari mana sih arahnya? Dari Merapi kan? Iya dari Merapi. Intinya siang itu karena udah siang dan kita merasa hari ini turun lah ya. Kita nggak nyangka kalau bakal ngebes lagi nih kan. Ngobrol-ngobrol, wah, pokoknya intinya anak-anak semua cuma denger gamelan. Tidak ada satupun yang denger langkah manusia. Sampai kita jadi kita nanti gini, lepas dari pertigaan Puncak Sarip sama Puncak Genteng itu nanti kita belok kanan kan pokoknya. Itu agak landai, terus kita naik parah. Jadi kita melipir dulu gini nih, semacam ke padang rumput, naik parah, terus belok ke kanan. Dulu yang saya ingat, lepas dari situ sampai nanti kita ke Puncak Genteng Songo jalannya rata. Tetapi kemarin terakhir ya tahun 2021 saya ke sana tuh kok udah ceruk begini, naik begini, terus ini Puncak Genteng Songo, ini Puncak Merbabu itu ada beda gitu. Saya sampai bingung apa gue salah inget, apa emang udah tergerus gitu kan. Pada waktu itu yang saya ingat cuma lurus aja. Ketika kita sampai Puncak Genteng Songo, saya bingung nyari batunya. Karena batunya cuma ada 1. Waktu itu ya. Dia agak mencar-mencar. Cari-cari katanya ada 9 gitu. Kok cuma ada 5 atau 4 gitu pada waktu itu ya. Tapi udahlah. Kita nggak habis pikir. Kita nggak mau pusing lah. Nah, kita lagi asik nikmatin situasi puncak. Kabut tebel. Oke. Kabut tebel. Nah, begitu kita lagi ngobrol-ngobrol nggak lama dari arah yang sama datang tuh. Kalau nggak salah 5 atau 6 orang lah. Pendaki asal Solo atau pokoknya sekitaran Solo, Salatiga, Tawangmangu, Temanggung, pokoknya sekitaran situlah. Ketemu bareng kita tuh di atas. Akhirnya kita jadi sekitar 10 atau 11 orang lah di atas, ngobrol-ngobrol, foto-foto sama mereka. Terus setelah dirasa puas kita balik lagi tuh ke tenda kita. Nah, mereka ternyata ngebase di bawah kita tuh pokoknya di pos 5 yang ada mata air. Jadi ketika kita udah sampai tenda kita, mereka, "Bang, Mas, piye mau lanjut nggak?" "Enggak lah, kita di sini dulu." Nah, mereka langsung turun. Sementara kita ke ini dulu ke Puncak Saripidatullah. Sore itu siang itu juga ke Saripidatullah, kira-kira sejam kita balik lagi ke base camp kita udah sekitar jam 2-an. Nah, kita istirahat dulu di sini, masak-masak. Selesai masak jam 4. Akhirnya udahlah ngebase lagi semalam. Cuman gamelan ini yang kita denger. Cie, gitu kan. Oh ya udahlah. Karena emang ngerasa cuman suara gamelan aja ya udah, kita juga nggak ada yang terlalu pusing lah. Sementara saya juga biarin rame-rame ini. Kecuali sendirian Mas Mandra, nggak tahu deh. Kalau sendirian mental kita kan beda. Singkat kata datang tuh maghrib malam sampai menjelang maghrib lewat dikit mesti udah langsung deng. Dan lagi-lagi kita kayak orang kesirep. Kalau udah denger suara itu sepanjang malam itu Mas Mandra. Jadi kita nggak lama ngantuk tuh setelah udah makan ya. Nanti kita tidur gelisah. Jadi pasti ada aja yang bangun tuh kalau malam tuh. Jadi saya ingat setelah maghrib kita selesai makan, dengerin suara gamelan tuh kurang lebih sejam dari itu kita kan tidur ngantuk. Oke Mas Mandra. Tapi setelah kita tidur itu, ntar kita bangun-bangunan terus. Gelisah kita. Jadi ganti-gantian bangunnya tuh. Terus saya kayak gitu kan semalaman suntuk tuh, ntar bangun, ntar bengong, ntar tidur lagi. Intinya pada malam itu kita merasakan suaranya enak didengar, tapi di badan kita tuh jadi bangun tidur dan itu ganti-gantian sampai pagi besok.
Jadi malam itu kita cuma merasakan bahwa alunan gamelan itu memiliki energi yang tidak biasa. Energi yang membuat kita ngantuk, entah apa akhirnya kita jadi bangun tidur. Untungnya aja kita nggak ada yang kegendam Mas Mandra. Oke. Karena nanti kita akan dengar cerita. Kalau ciri-cirinya udah seperti itu biasanya gendam dari, mohon maaf, makhluk halus supaya kita masuk ke dalam dimensi mereka. Nah alhamdulillahnya, untungnya kita cuman bangun tidur, nggak ada satupun yang keluar terus ngikutin, wah di sana arah gamelannya kita samperin, nggak ada. Ya soalnya nanti kita di bawah dengar cerita seperti itu, bukan dari Mas Ari tapi dari orang tua. Ya yang ngomong Jawanya tuh kental, tapi waktu itu untungnya udah ada Anang gitu ya, jadi Anang bisa mengartikan gitu. Wah untunglah kalian tidak ngikutin suara itu gamelan, soalnya itu gendam. Barang siapa yang terus mendengarkan, terus masuk ke dalam dimensi itu biasanya akan masuk ke dalam dimensi mereka. Kalau memang sial, ya kita akan jadi sama kayak mereka. Kalau nggak sial ya kita cuma masuk terus keluar lagi. Alhamdulillah Mas Mandra. Oke. Malam itu kita semua cuma bangun tidur. Tidak ada satupun yang mau keluar dan ngikutin alunan gamelan itu. Ya, datanglah pagi, biasa masak-masak lagi. Jadi udah 5 malam ya di situ kita. Ini hari ke-6. Turunlah kita tuh setelah makan, packing, siap-siap kita turun. Pas lagi turun itu, saya ingat posisinya kabut sama gerimis. Udah kita turun sampai nanti kita ketemu jembatan setan, terus turunan yang parah gitu kan. Nah, saya kan orang terakhir. Jadi depan itu Supri kalau nggak salah, Supri. Terus Anang, terus Bolas, Babeh saya terakhir. Pokoknya intinya saya terakhir lah, susunannya saya agak lupa. Jalan. Itu kita full kabut. Nah, saya ingat kita adalah rombongan terakhir yang turun. Karena memang sepi Mas Mandra. Oh, sepi banget. Turun. Cuman kok di belakang saya kok. Nih kan kita madep ke depan ya. Cuman saya ngelihat, kan lucu nih, inilah hal-hal goib nih ya. Teman-teman harus ingat, pandangan mata kasar kita ke depan, tapi kenapa di belakang kelihatan ada sesuatu? Itu yang lihat mata kasar apa mata yang lain kan gitu ya. Ini kira-kira kayak gitu. Jadi pandangan kita ke depan tapi di belakang saya ngelihat. Bukannya saya nengok, enggak. Tetap jalan ke depan tapi di belakang saya ngelihat ada pendaki. Mungkin usianya 18 tahun. Dia pakai keril biru. Jaketnya hijau apa biru kalau nggak salah. Itu di belakang kita ngikut. Sampai nanti kita menjelang ke helipad pos 5, terus nanti jalanan datar, kira-kira sejam kita sampai ke pertigaan Wekas, dia hilang di sini. Habis itu cuaca agak cerah, Mas Mandra, agak cerah. Terus kita lanjut jalan sampai ke pertigaan Wekas itu kita sekitar jam 1 istirahat dulu, sekitar sejam kita istirahat. Saya nggak ngebahas itu. Terus jam 2 kita lanjut lagi turun tuh ke bawah tank, kira-kira jam 3 sampai kita ke Watu Gubuk. Nah di Watu Gubuk ini kita istirahat lagi sebentar, tapi bukan di Watu Gubuknya, kita istirahat di Pondok Sengnya sambil kita lihatin tuh Watu Gubuk. Nah, anak-anak ngerasa ini batu aneh gitu ya, karena memang bentuknya kecil gitu kan, batunya gede, lubangnya kecil gitu kan. Lu tadi sempat lihat nggak lubangnya? Iya, tapi kok katanya bisa ratusan orang masuk situ ya. Sempat kita ngomong-ngomong gitu, tapi udah mau maghrib turun, udah. Itu jalurnya masih licin Mas Mandra, oke. Wah masih gede banget, karu-karuan ini kita. Turun ini cuma 100 meter, sejam kali kita gedebak jatuh, udah belepotan sampai ke tempat tebing pirang putihnya tuh jalurnya yang udah agak landainya. Terus jalan pelan-pelan ya sampai ke bawah, nyebrang ke kali. Maghrib kita sampai ke tempatnya Mas Ari. Mas Ari ini udah khawatir karena apa? Kan kita bilang cuma 2 hari, nggak taunya itu sampai 6 hari. 5 malam, jadi 6 hari 6 malam sampai bawah. Jelas khawatir. Mungkin kalau saat sekarang ini kita udah disar, udah dicari. Tapi karena pada saat itu pendaki itu ya bener-bener pendaki, oke Mas Mandra. Pendaki itu ya pencinta alam. Rata-rata yang orang yang naik gunung adalah orang yang sudah dilatih, dididik dengan keras, ala militer bisa dikatakan. Jadi orang-orang di bawah, petugas ataupun apa, nggak akan terlalu khawatir. Karena biasanya orang yang mendaki itu orang-orang terlatih. Jadi mereka walaupun kita agak telat, mereka masih santai gitu. Sempet lah Mas Ari ngomong, ya namanya juga pencinta alam katanya gitu kan. Nah kita istirahat di rumah Mas Ari, ngobrol-ngobrol masalah gamelan.
Mas Ari pada waktu itu tidak memberikan statement yang terlalu banyak lah, mungkin karena apa ya, menjaga mentalitas kita supaya nggak cerita yang aneh-aneh ke teman-teman kita nanti. Nah, selesai kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ari, cuman dia tekankan gini aja pada waktu itu. Yang suara orang banyak, bawa-bawa obor ke Genteng Songo, kemungkinan besar ya rombongan Mas gitu kan. Rombongan dari Eyang siapa namanya? Puncak Sarip. Eyang Sarip Hidayatullah. Karena memang kan Eyang Sarip itu dulunya aslinya memang ada Mas Mandra. Oke. Dia itu petapa sakti. Ya. Dan memang sangat dihormati oleh warga sekitaran Gunung Lawu. Jadi dia cuma bilang kisi-kisinya mungkin itu rombongan Eyang Sarip lagi lewat. Kebetulan sampean beruntung lah bisa lihat. Kalau masalah gamelan itu biasa lah Mas. Dari Merapi udah bukan hal aneh di sini gitu. Nah, malam itu kita istirahat. Nggak ada apa-apa. Orang udah di rumah penduduk. Sampai pagi biasa teh manis singkong, kita keluar, udah pamit di tengah jalan kita ketemu sama nenek-nenek waktu itu. Nenek-nenek banget ini. Mungkin sekarang udah nggak ada beliau ya. Yang lucu, ya kita kan nggak nanya, kita nggak ngomong soal gamelan, soal saya ketemu yang itu nggak. Tapi nenek-nenek langsung ngomong pakai bahasa Jawa, intinya le apa ngger lah yang saya ingat, pokoknya dia pakai bahasa halus. Nah, untunglah kalian tuh semua selamat gitu. Untunglah kalian semua bisa pulang. Kan kita bengong ya. Emang kenapa, Nek? Itu gamelan pemanggil jiwa. Ini sih menurut keterangan, ini saya juga baru ingat nih pas kita udah ngobrol-ngobrol gitu. Itu gamelan pemanggil ruh. Jadi ibaratnya gendam lah dari penghuni Merapi, bukan Merbabu malah disebutnya. Dari penghuni Merapi yang memang sampai ke Merbabu untuk manggil kalian. Walaupun nanti kalian hilangnya di Merbabu, taruh kata bahasanya dari semua rangkuman yang disebutkan, karena dia ngikutin kita sepanjang jalur rumput gajah itu kan. Walaupun nanti kalian naik Merbabu, bisa aja kalian jadi penghuni Merapi karena itu panggilan dari Merapi. Nah, kalau untuk yang rombongan itu tuh nggak apa-apa, itu baik katanya. Syukurlah kalian nggak ada yang ikut alunan gamelan itu. Ya udah, nggak lama sih nenek tuh di ujung belokan dia hilang dah. Kita nggak ngeh dia orang apa bukan. Pokoknya dia udah hilang, udah kita terusin aja jalan sampai ke pinggir jalan. Itu sekitar jam 8 pagi ya, kalau nggak salah, apa jam 9 lah. Begitu kita lagi nongkrong pinggir jalan, ada tuh jeris mobil tulisannya Magelang, Kopeng, Secang. Lah, itu mobil ke Magelang Jogja kan deket. Ngapain kita ke Salatiga gitu kan? Aduh, udah tanya, "Bang, nih kemana jurusannya?" "Secang," katanya. "Oh, Secang. Yang Magelang masih ada nggak?" "Banyak, Mas. Mas tuh sebelah sana nunggunya," gitu. "Oh ya, makasih," gitu. Nyebrang, kita nggak lama datang tuh mobil jurusannya Magelang. Dalam begitu di mobil ya kita kan tahu bego, ngapain ke Salatiga segala gitu kan. Udah begitu naik mobil, saya ingat tuh sepanjang jalan kabut. Nanti kabutnya hilang begitu kita masuk Magelang. Sampai terminal Magelang kita ketawa-tawa, tolol banget muter-muter. Terus kita naik mobil yang arah Jogja. Arah Jogja, dari terminal Jogja kita naik mobil yang ke arah Malioboro. Sengaja kita ke Malioboro dulu. Nah, di Malioboro nih rencananya kita mau belanja nih. Begitu udah sampai Malioboro, ngeluarin duit nih masing-masing sisanya. Saya ngeluarin sreng, goceng. Itu gara-gara muter-muter. Teman satu lagi ceng 1.000. Terus si Babe seng 10.000. Paling gede dia si Supri seng 1.000. Wah, kelar duit gitu kan. Ya, tapi teman saya ada yang ngambek di sini, masih maksa mau beli mau beli bandana. Akhirnya kita patungan tuh biar dia beli, ya udah beli bandana gitu. Patungan bandana kalau nggak salah 4.000 atau berapa gitu. Lupa saya, pokoknya beli bandana. Itu duit akhirnya kepotong bandana sama rokok habis. Dari Malioboro ke Kerapiak Wetan jalan kaki kita. Turun gunung padahal. Udah tuh begitu sampai kos-kosannya si Anang. Udah pada manyun kan tuh. Udah rembukan kita. Ya udah, Beh. Gimana nih? Ya udah nunggu transferan deh, gua nelpon bokap gua gitu. Udah saya, ya udah gua nelpon bokap gua gitu. Babe nelpon bokapnya, saya nelpon bokap saya, si Anang nelpon bapaknya. Nah, yang dua ini nih, si Supriyatna sama si Ambula Sinaga, mereka kan nggak bisa kan nelpon ke orang tuanya. Itu sambil nunggu transferan Mas Mandra. Oke. Kita beli pisang sesisir. Itu sampai 3 hari kita makan. Buset.
Buset, jadi monyet di gunung. Survival jadi monyet itu di Jogja. Survival bener-bener survivalnya di kota Jogja malah. Di gunung makanan kita habis-habisin, giliran di Jogja kelaparan kita. Sampai 3 hari nunggu, akhirnya datang transferan. Ya, baru udah beli tiket sono sini. Ya kita nggak bisa salah-salahan lah. Ya udahlah, ini udah kejadian. Kita pulang tuh ke Jakarta. Sementara Anang dia tetap di Jogja karena dia kan di kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia. Kita berempat tuh, saya, Babe, Bolas sama Ucup pulang ke Jakarta. Udah pulang naik kereta, kalau nggak salah waktu itu kita apa ya, lupa saya nama keretanya. Sampai ke Senen, terus naik kereta yang kita dari Senen turun naik P17 ke stasiun Senen, naik ke atas ke Cikini, naik kereta yang ke UP. Nah di kereta ini ada kejadian lucu. Oke Mas Mandra, kita ketemu cewek, cuman kayaknya kurang ingatan lah ya. Dia lagi dikerjain sama cowok di pinggiran gerbong. Itu semua cewek yang ngelihat pada tutup mata lah, karena apa? Mohon maaf kemaluannya. Lagi dinikmati sama cowok mabuk. Wah kita sepanjang jalan anjir. Wah geblek. Nah itulah pengalaman saya di Merbabu 98 bersama 4 orang sahabat saya, Anang, Supriyatna, Ambola Sinaga, Arif Aldian. Itu Mas Mandra. Oke. Ya. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Tadi kita udah dengerin cerita Bro Arya yang sangat seru tentang Gunung Merbabunya yang begitu misteri, terutama suara gamelan dan langkah-langkah kaki banyak makhluk gaib beserta obornya yang Mas Arya Sena lihat. Terima kasih sudah menonton 7 Rupa Channel. Kali ini sesi pertanyaan saya ganti dengan saya akan membacakan lagi komen-komen teman-teman sobat 7 Rupa Channel yang ada menonton kali ini. Tapi sebelum saya bacain komen, kembali lagi saya ingetin bagi teman-teman yang mau mengiklankan produk-produk UMKM-nya seperti ini, seperti CP Jahe Aren, silakan di deskripsi Anda lihat emailnya, kemudian kasih kita WA-nya untuk bisa promosi di 7 Rupa Channel dengan gratis. Oke, kita mulai bacain komen lagi. Ini komen dari Ahmad Berbagi. Emang ciri khasnya Bang Arya bikin terbawa ke suasana gunung. Hehehe, best emang dari dulu Bang Arya. Thank you. Komennya dari Ahmad Berbagi. Kemudian dari Dimas Rino, Cilacap hadir Mas, sehat terus buat suhu Arya Sena. Amin. Dan sehat selalu tim 7 Rupa Channel, sukses terus buat channelnya. Thank you. Mas Dimas, thank you. Kemudian Nesya Ramadhani, Banjarmasin hadir Bang. Wah, ini Bang Arya Banjarmasin boleh, Bro Arya. Salam-salam buat Banjarmasin. Terima kasih Banjarmasin sudah hadir. Kangen nih sama Banjar nih. Kangen berlayar di atas Sungai Barito, menikmati ikan patin di sana. Mantap. Akan main. Thank you Banjarmasin. Kemudian dari Anayana, Kendal hadir nyimak cerita Mas Arya. Wis. Enak didengerinnya. Alhamdulillah. Ada lucunya juga, ada seremnya juga. Terima kasih Bang Arya, Kendal hadir. Terima kasih Kendal sudah hadir. Mantap. Tadi saya dengar dari Ihsan Maulana, Kang Arya kapan naik gunung di Kalimantan? Walaupun gunungnya nggak kayak gunung-gunung di Jawa Kang. Boleh dijawab Bro Arya? Ya semoga Allah segera memberikan rezeki dan ketentuannya ya, sehingga dengan izin Allah saya bisa ke sana kembali dan melakukan pendakian. Karena waktu pertama kali Kalimantan itu cuman berlayar aja di Sungai Barito sampai ke Muara Teweh. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kesempatan juga rezeki untuk bisa mendaki gunung di Kalimantan. Amin. Thank you Kalimantan. Nah, ini dari Roni untuk Mas Mandra, lagunya mantap, Jawa asli. Coba
Lagunya ciptaan siapa tuh Mas Mandra? Kok saya nggak pernah denger lagunya? Mas Mandra Guna, coba diterangkan nih dari Roni. Terima kasih, matur thank you Mas Roni dan rekan-rekan Sobat 7 Rupa Channel. Lagunya memang sengaja kami olah sendiri biar tidak copyright gitu maksudnya. Biar original milik 7 Rupa Channel. Demikian Om Oki dan Sobat 7 Rupa Channel, Mas Arya. Thank you Mas Romi dari Mas Mandra. Satu lagi dari mana nih? Dari Dedi HS. Setan adalah musuh utama manusia. Maka dari itu jangan diberi hidup dengan zikir sebanyak-banyaknya dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus menerus setan akan binasa. Bro Arya. Dari Dedi nih. Ya, itu setan itu ciptaan Allah ya, yang ditugaskan untuk seperti itu. Karena kalau tidak ada setan, tidak ada malaikat. Dan tidak ada para nabi yang membuat kita mengenal jalan kebaikan dan kebenaran. Masalah binasa atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah. Untuk diri kita benar tadi, kita tingkatkan keimanan kita karena selebihnya adalah urusan Allah. Kira-kira gitu aja Mas. Oke, kita lanjut lagi dari Faisal Adventure. Cerita yang mantap, semoga bisa naik Gunung Arjuno. Doain ya teman-teman. Nah, nih Amin. Faisal minta didoain. Semoga. Kita doakan Mas Faisal semoga bisa naik Gunung Arjuno bersama teman-teman. Saya doain semua dari 7 Rupa Channel. Amin. Thank you Mas Faisal. Dari Gunawan Gun, 7 Rupa Channel. Salam, assalamualaikum Mas host dan tim 7 Rupa Channel, terutama Bro Arya. Salam hormat dari anak Makassar. Nah, ini nih. Makassar Tonji. Baji-baji ki. Terkait mitos Gunung Bawah Kareng yang ada di Sulawesi. Kalau mistisnya iya, kalau mistisnya iya, tapi kalau terkait anggapan orang bahwa haji batu akan sah ketika telah mencapai puncak Gunung Bawah Karaeng, itu memang mitos, sekedar miskomunikasi Mas. Cerita yang sebenarnya adalah di zaman dahulu pernah ada kelompok orang yang berasal dari suku Bugis Sinjai. Jadi awal ceritanya itu orang tersebut bernazar Mas bahwa kalau mereka bisa menunaikan ibadah haji, maka sepulang dari ibadah haji dari Mekah, mereka akan melakukan sholat berjamaah di Gunung Bawah Karaeng. Kebetulan pas habis sholat mereka ketemu kelompok lain yang muncak juga waktu itu. Singkat cerita mereka ngobrol panjang lebar, akhirnya ditanyalah, "Puang, kenapa sholat di puncak gunung?" Nah, si kelompok sholat ini menjawab bahwa mereka pernah bernazar bahwa ketika pulang dari tanah suci mereka akan memenuhi nazar mereka untuk sholat di puncak. Jadi itu mitosnya. Ya, terima kasih. Terima kasih informasi dan edukasi tentang mitos Gunung Bawah Karaeng. Jadi itu asalnya ada orang yang bernazar kalau udah pergi haji dia mau muncak. Jadi bukan di sana muncak karena bisa pergi haji, bukan, terbalik. Iya. Thank you Makasih ya. informasinya buat edukasi kita semua di Indonesia maupun di Jawa, dimanapun di seluruh Indonesia tahu bahwa Gunung Bawah Karaeng ada di Sulawesi dan itu adalah mitos. Satu lagi dari Wahyu Sri Utami, salam kenal dari Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Salam buat Mas Arya dan tim 7 Rupa Channel, semoga sehat selalu. Amin, amin. Salam santun. Salam santun buat Mbak Wahyu Sri Utami dari Purwodadi. Kemudian Dedi HS, saya setiap mendaki gunung selalu mengamalkan ijazah dari Ustadz. Sebelum kencing di area yang asing, saya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim untuk agar makhluk-makhluk yang ada di situ minggir dulu sebelum kena kencing. Oke. Terima kasih infonya Mas. Terima kasih dan terima kasih buat Dedi HS. Oke, itu aja sementara saya baca komennya. Terima kasih sobat-sobat 7 Rupa Channel yang sudah menonton
cerita Bang Arya di 7 Rupa Channel. Dan semoga salam sehat selalu untuk seluruh pemirsa dan sobat-sobat 7 Rupa Channel. Salam hormat, salam sehat selalu. Penutup, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedotan sarineksa, angguka angin kang lelana, juming